Udah stop. Likum satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Likum satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Saya datang jauh-jauh. Tadi perjalanan menempuh setengah jam dari rumah. Saya beserta kakak ipar saya yang megang kamera ini mengikuti alur GPS. Ternyata saya diarahkan ke tempat ini. Tadi sudah ketemu di pinggir jalan. Saya diseret di tempat ini, digandeng terus. Si dukun ini tidak mau melepaskan tangannya dari tangan saya digandeng terus, dan saya minta izin supaya saya live di YouTube. Tadi sempat cekcok juga. Kalau memang tidak boleh live, saya pergi dari sini. Orang tersebut, dukun tersebut menantang saya. Jadi saya mau tidak mau harus menerima resikonya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh seorang spiritual dukun santet yang sangat marah dan ingin membunuh Gus Nur Samsun. Yang mana sang dukun tidak terima atas sepak terjang Gus Nur Samsun yang biasa mengobrak-abrik eksistensi para dukun santet. Dia yang adalah juga seorang dukun santet menjadi merasa sangat tertantang. Sehebat apakah Gus Nur Samsun sehingga berani ingin menghentikan pekerjaan dari para dukun dan ditantang duel oleh sang dukun. Gus Nur Samsun pun kemudian berjanji akan mendatanginya. Akan tetapi Gus Nur Samsun berkata bahwa sungguh Gus Nur Samsun tidak hendak berduel dan hanya ingin bersilaturahmi untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Gus Nur Samsun hanya ingin bertabayun tentang adanya ajaran persantetan yang sangat meresahkan. Maka bersepakatlah Gus Nur Samsun menemui sang dukun di tempatnya berada ini. Akan tetapi, hal yang tak diharapkan Gus Nur Samsun itu kemudian terjadi. Ternyata sang dukun sudah tak ingin bersabar dengan kehendaknya. Ketika Gus Nur Samsun sudah datang dan ada di hadapannya, sang dukun langsung menarik tubuh Gus Nur Samsun untuk diajak ke sebuah tempat yang dikatakannya sebagai punden keramat. Dan mengetahui sang dukun yang berbuat demikian, tentu Gus Nur Samsun merasa tidak nyaman. Sebab sesuai kebiasaan, Gus Nur Samsun selalu melantunkan sholawat untuk memulai konten video dakwahnya. Sehingga Gus Nur Samsun memaksa meminta izin untuk melantunkan dulu sholawatnya. Sang dukun akhirnya menuruti permintaan Gus Nur Samsun. Namun karena menurutnya Gus Nur Samsun terlalu lama, sang dukun marah-marah dan meminta segera mendatanginya. Dan dengan rasa jengkel, Gus Nur Samsun pun segera menemui sang dukun di tempat keramat yang merupakan tempat biasa dia melakukan ritual itu. Setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun pun segera mencoba berkata kepadanya. Namun sebelum Gus Nur Samsun melakukannya, ternyata sang dukun sudah tidak ingin berbasa-basi. Dia ingin segera melakukan hal yang sudah direncanakannya, yaitu ingin menghajar Gus Nur Samsun, dan menghabisinya dengan ilmu santetnya. Dan pada prosesnya, sang dukun langsung berusaha menyantet Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun yang sedikit kurang persiapan, santet sang dukun ternyata mampu menembus tubuhnya.
Gusnur Samsun merasa sangat kesakitan. Terasa seperti ada benda tajam yang masuk menusuk menghancurkan perutnya. Dan sadar ilmu santet itu berhasil menembus tubuhnya, Gusnur Samsun pun mencoba mengeluarkan benda santet itu dengan sekuat tenaganya. Dan dengan perjuangan yang menegangkan, Gusnur Samsun pun akhirnya bisa mengeluarkan benda santet itu. Sehingga tampak jelas, ada benda paku yang tajam keluar dari mulutnya. Dan paku tersebutlah yang seadanya menghancurkannya usus Gusnur Samsun. Lalu bagaimanakah aksi lengkap Gusnur Samsun dalam menghadapi sang dukun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ya, jajal kowe kuwi. Jajal gimana maksudnya? Ini ada apa ini? Saya biarkan sampai untuk ritual ya, silakan ritual saja. Tapi nggak harus teriak-teriak kayak gitu, saya sholawat. Saya tidak mengganggu sampean. Kenapa? Bentar dulu. Ini mau ngapain ini? Jalan kowe. Santai mbah. Udah stop. Maksudnya apa ini? Kenapa sampai keluar paku, keluar jarum ini? Angkat kau aja. Angkat paku. Sampai pengen mencoba saya. Bertahan, Bu. Jarum, paku, apa nih gue? Ini apa nih kayak gini? Saya sudah bilang baik-baik. Kok kau ngomong? Saya sudah bilang baik-baik. Saya sudah memperingatkan sampean. Dari sejak di pinggir jalan kita bertemu, saya sudah mengiyakan, saya mempersilahkan sampean mau mengajak saya di mana. Saya mempersilahkan sampean mau ritual silahkan. Tadi sampean bilangnya cuma pengen ngobrol. Sudah biarkan. Saya biarin. Saya sudah berjanji sama sampean juga sudah berjanji dengan saya. Pengen ngobrol baik-baik. Membahas masalah dunia praktisi. Tapi kenapa sampai malah melukai saya? Sehingga saya keluar darah. Sehingga keluar paku dan jarum. Tak santet, wow. Wah. Kok nak kena? Silakan berdiri kalau masih kuat. Saya yakin sampai kuat. Jangan pura-pura. Balik nih. Silakan. Silakan. Udah diomongin aja. Saya kasih kesempatan sampean. Kalau bisa, kalau masih bisa diajak ngomong baik-baik, silakan. Tampar lo.
Jangan pura-pura. Saya nggak mau dibodohin. Udah, saya yakin sampean masih kuat. Silakan kalau pengen mencoba. Saya belum mengeluarkan tenaga saya sepenuhnya. Silakan. Jangan pura-pura sampean. Sholawat. Pengen menjaga sholawat saya. Ayo. Lihum satun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Lihum satun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Lihun satun uti biha harral wabail hatimah. Lihun satun uti biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Lihun satun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Saya sudah ngomong baik-baik dari awal waktu di pinggir jalan. Sampean mengajak saya ke tempat ini, saya mengiyakan. Dan tadi sampean sudah berjanji pengen ngobrol-ngobrol membahas dunia praktisi. Tapi ternyata sampean sudah mempersiapkan alat-alat seperti itu, alat-alat perdukunan. Dan sampean berusaha mencelakai saya melalui media tadi. Apa itu tadi? Ayam, paku, jarum. Sehingga masuk ke dalam tubuh saya. Untung saya bisa mengeluarkan secara cepat. Berbahaya itu kalau kena orang lain. Sehingga sampai saya muntah darah. Sekarang udah tahu akibatnya. Sekarang ilmu sampean sudah luntur, sudah nggak punya ilmu lagi. Mau ngapain sampean? Masih punya jalan, kesempatan lagi untuk bertobat. Kenapa? Saya bukan Tuhan, nggak perlu disembah. Kenapa? Ngaku kalah. Ngaku kalah. Ngaku kalah. Saya akan mengobati Anda, saya akan bantu mengobati. Tapi kalau Anda mau bertobat, kalau Anda tidak mau bertobat, saya tinggal pulang. Gimana? Ya. Mau bertobat? Yakin? Ya. Bertobat sungguh-sungguh? Ya. Saya bisa kasih toleransi, saya bisa kasih hati. Karena di agama saya, Muslim, itu boleh untuk saling memaafkan. Allah saja Maha Pemaaf. Apalagi saya harus memaafkan. Saya akan membantu Anda menyembuhkan kalau Anda bersedia untuk bertobat. Sanggup? Ya. Ya. Sekarang bisa duduk gak? Sang dukun itu berusaha menghabisi Gusnur Samsun dengan ilmu santetnya. Akan tetapi, pada akhirnya Gusnur Samsun berhasil mengatasi semuanya. Ketika Gusnur Samsun menghantam sang dukun dengan ilmu hikmah pamungkasnya, sang dukun itu langsung terkapar berkalang tanah. Ilmu pamungkas itu benar-benar telah menghancurkan dan menyiksanya.
Tubuhnya menggelepar, dan terlihat merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setelah itulah sang dukun kemudian menyerah. Dia memelas memohon ampun, agar Gus Nur Samsun berhenti menyiksa tubuhnya. Dia kemudian berjanji bertobat, dan bersedia berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gus Nur Samsun pun akhirnya mengampuninya, menuntunnya melakukan pertaubatan, dan meminta agar meninggalkan segala bentuk kesesatan yang dia lakukan. Gus Nur Samsun pun merasa sangat bersyukur. Semoga bertobatnya sang dukun bisa diijabah oleh Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.